Terima kasih pemirsa, Anda terus setia bersama dengan kami di Catatan Akhir Pekan. Masih bersama dengan Prof. Dadang Kahmat, kita berbincang tentang darurat Indonesia darurat Corona. Memang ini adalah satu virus yang terlalu cepat menyebar, terlalu mudah juga untuk menyebar atau menginfeksi sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa. Tapi tentunya menjadi harapan kita semua juga bahwa virus ini bisa cepat ya dilakukan tindakan sehingga tidak menyebar lebih banyak lagi ataupun tidak menelan korban. Tapi yang paling penting adalah pemirsa, kepanikan ini tidak perlu sampai dengan 100%. Kenapa? Karena virus ini bisa disembuhkan. Jadi kalau kita menerima berita-berita hoax juga yang cuma copy paste di grup-grup WhatsApp Anda, ini juga harus ditindaklanjuti lagi kebenarannya, apakah itu hanya akan menimbulkan kepanikan tersendiri atau itu benar-benar informasi yang harus kita dapatkan. Jadi Anda bisa mulai lagi dengan mencari informasi-informasi lain, informasi tambahan, bagaimana kemudian kita bisa menjaga diri kita khususnya dan juga keluarga kita di permulaan untuk tidak mudah terinfeksi virus corona. Dan juga lagi-lagi ini Prof ya, bicara tentang virus corona, kemudian menularnya begitu mudah untuk menularkan kepada sesama manusia yang lainnya. Saya melihat adanya potensi orang-orang kemudian bisa beranggapan kepada orang-orang yang mungkin sudah terinfeksi virus corona ini seperti musuh. Jadi ini bagaimana tanggapan Prof? Ya, saya kira kalau memang ada saudara kita atau teman kita atau keluarga kita yang diduga terinfeksi, segera bawa ke rumah sakit untuk ada penanganan khusus di rumah sakit. Karena pemerintah menyediakan 100 rumah sakit di Indonesia untuk menjadi rujukan, karena di rumah sakit harus rumah khusus yang ada isolasinya, sehingga tidak begitu mudah, dan si tenaga medisnya pun harus pakai isolasi yang luar biasa ya, pakai pakaian khusus. Bagi juga keluarga, kira-kira ragu-ragu memang jangan terlalu dekat, terutama kalau si pasien itu harus dikasih masker supaya bersihin ataupun batuknya tidak menyebar ke alat-alat yang ada di sana itu. Muhammadiyah sendiri kita menyediakan 15 rumah sakit. Seperti kemarin yang waktu itu diumumkan oleh Pak Ketum di Istana Negara, bahwa Muhammadiyah juga ikut membantu untuk penyembuhan dari penyakit itu. Memang kalau obat khusus belum ada, tetapi yang namanya virus itu bisa disembuhkan oleh daya tahan tubuh kita. Oleh karena itu tadi ya, saya dengar dari Dr. Agus, salah seorang ketua MPKU Muhammadiyah, dia harus makan yang banyak, yang baik ya. Bukan banyak ini, makan yang bergizi, berimbang lah. Ada vitaminnya, ada sayurnya, ada buahnya, ada protein, ada semua ya, tidak usah mahal, tidak usah mahal ya, carilah yang baik-baik gitu, yang protein yang bisa memenuhi kebutuhan kita, termasuk karbohidrat, sayur jangan lupa, buah-buahan jangan lupa, sehingga seimbang lah untuk memberikan pertahanan tubuh. Kalau perlu pakai vitamin nggak apa-apa, kata dokter itu. Jadi oleh karena itu menurut saya daya tahan tubuh kita perlu diperbaiki. Ya, harus istirahat cukup, jangan terlalu capek, jangan kayak mentang-mentang kita sedang sukses selalu lupa diri, itu harus hati-hati. Jauhilah kerumunan kalau tidak perlu, kecuali kalau beribadah lah ya. Nah, kalau kerumunan sengaja nonton konser gitu nggak usah lah. Gitu. Aja lebih itu. Oleh karena itu mungkin ini perlu jadi perhatian kita bersama. Sekali lagi tidak usah panik. Kita orang Islam lah. Kita Muhammadiyah. Pendekatan dua ada itu. Pertama dengan ilmu pengetahuan, dicari sebisa mungkin menghindari penyembuhan yang melalui medis ya. Yang kedua tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling penting. Ada tawakal pada Allah itu. Tawakal pada Allah itu ialah kita menerima segala apapun yang ditakdirkan Allah. Itu yang luar biasa. Sampai kita berikhtiar ya. Jadi yang paling penting pemirsa, jadi kita harus selalu ingat-ingat bahwa sebenarnya segala apapun sudah disampaikan oleh Prof. Dadang di awal sekali,
tidak akan terjadi kepada kita kecuali semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi ikhtiar usaha kita itu menjadi nilai wajib begitu ya, Prof ya. Nah, Prof, terakhir nih, bagaimana Prof memandang para masyarakat nih yang banyak kemudian langsung seperti membeli beras berbondong-bondong untuk belanja bahan pokok nih karena kekhawatirannya wilayah terisolasi? Ya, saya kira wajar ya. Mereka itu biasa individualismenya itu muncul ketika terjadi sesuatu ya. Dan nanti ya, di akhirat pun begitu, orang itu individualisme, artinya tidak lagi menghiraukan tetangga atau pokoknya aku harus membeli sebanyak-banyak, menimbun sebanyak-banyak supaya keluarga terjamin. Nah, hal-hal seperti itu saya kira tidak baik ya, seperti itu. Biarkanlah pemerintah membuat kebijakan supply and demand dari barang-barang itu juga terjaga, jangan sampai melonjak menyusahkan orang-orang yang kurang mampu. Iya, betul karena sekali. Keterbatasan daya belinya, yang tadinya bisa membeli beras 2 kilo sekarang hanya setengah kilo karena belasnya naik. Justru akan timbul masalah baru ya, Prof? Timbul masalah baru. Kasihan juga mereka. Oleh karena itu menurut saya diperhatikanlah tetangga dan saudara kita sekalian. Jagalah mereka, saling kasih sayang di antara kita, karena ini menjadi bagian dari yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, bahwa kita harus aware terhadap nasib pada tetangga dan saudara-saudara kita di sekeliling kita. Oke, baik. Terima kasih Prof Dadang. Semoga Prof juga bisa sehat selalu, tentunya jaga kesehatan. Salam sama keluarga semuanya ya. Harus tetap sehat, hidup sehat. Insyaallah. Nah, pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, bagaimana? Apakah hari ini Anda masih harus menjadi orang-orang yang panik dengan kehadiran virus corona? Karena sejatinya virus ini bisa disembuhkan. Bahkan persentase penyembuhan dari virus ini lebih besar daripada persentase dari kematiannya. Jadi tidak perlu ada yang perlu dikhawatirkan kalau kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga daya tahan tubuh kita dalam kondisi yang maksimal. Terus konsumsi makanan-makanan sehat, juga jangan lupa untuk beraktivitas secukupnya. Hindari terlebih dahulu tempat-tempat ramai dan juga pastinya rajin untuk membersihkan, mencuci tangan, sehingga insya Allah kita bisa sama-sama menjadi manusia-manusia yang sehat, yang insya Allah juga bisa terus membantu saudara-saudara kita semuanya. Dan kita harapkan pemerintah juga bisa terus memberikan kebijakan-kebijakan seperti pembersihan tempat-tempat umum secara berkala, sehingga bisa meningkatkan semangat dari masyarakat tentunya, dan juga rasa percaya diri masyarakat terhadap kepedulian pemerintah dengan hadirnya virus corona. Terima kasih sudah menyaksikan catatan akhir pekan. Sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.